Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengangguran yang beranggotakan Lira Agustin, Yofi Fitriani, dan dengan saya sendiri, Yanesa Fitri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, serta cara mengatasi pengangguran. Untuk poin pertama yaitu mengenai pengertian dan macam-macam pengangguran. Apa itu pengangguran? Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari 2 hari seminggu, atau seorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan layak disebut dengan pengangguran. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Pengangguran dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lama ia bekerja, dan yang kedua berdasarkan penyebabnya. Pembagian pengangguran berdasarkan lama bekerja, yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama pengangguran struktural, yang kedua pengangguran konjungtural, yang ketiga yaitu pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Penjelasan mengenai macam-macam pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Terjadi karena kurangnya kesempatan kerja yang ada, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Adalah orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal, dalam arti sebenarnya dia mampu melakukan pekerjaan tersebut, tetapi dia menyimpan keahliannya sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Yang kedua yaitu pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Yang ketiga pengangguran friksional. Terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Terakhir yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka bekerja hanya pada saat musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan poin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yofi Fitriani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang penyebab pengangguran dan juga dampak pengangguran. Seperti yang pertama yaitu penyebab pengangguran. Seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Adapun permasalahan yang kita hadapi pasti ada sebab dan juga akibatnya. Nah, adapun penyebab atau sebab dari pengangguran yang sekarang kita bahas, ada yang pertama yaitu jumlah pencari kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang sama-sama kita ketahui bahwa lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta tidak bisa menampung banyaknya para pencari kerja yang ada sekarang dengan situasi perekonomian yang sekarang. Yang kedua yaitu kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terpadat dengan populasi penduduk yang terbanyak. Nah, tentu saja dengan populasi masyarakat yang sebanyak ini dan juga dengan tuntutan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin banyak, sangat meningkatkan persaingan dalam mencari kerja. Dan yang paling fatalnya di mana yaitu kemampuan atau skill para pencari kerja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu para pencari kerja tidak dapat diterima dalam atau tidak bisa diperkerjakan dari sebuah pekerjaan atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya, dan ini akan menjadi salah satu bentuk penyebab dari pengangguran. Yang ketiga yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK ini merupakan salah satu dampak pengangguran yang sangat fatal, karena dengan
situasi perekonomian yang sangat tidak jelas ini, maka mau tidak mau perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan. Nah, dengan begitu masyarakat akan semakin banyaknya pengangguran yang terjadi. Yang ketiga yaitu berbagai regulasi dari perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Di sini yaitu regulasi atau perilaku birokrasi yang tidak kondusif untuk pengembangan usaha akan menyebabkan permasalahan dalam usahanya. Jadi jika usahanya bermasalah, maka semakin lama akan menyebabkan kebangkrutan. Jika itu akan menyebabkan usahanya ditutup dan semakin sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, mengakibatkan semakin sedikit pula peluang masyarakat untuk mencari kerja. Yang keempat yaitu seterusnya yaitu urbanisasi. Nah, urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan masyarakat berpikir bahwa untuk mencari pekerjaan di kota itu lebih mudah daripada di desa. Padahal ini merupakan salah satu pemikiran yang salah, karena semakin banyaknya penduduk yang berpindah ke kota, maka semakin besarlah persaingan yang terjadi dan semakin sedikit juga lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat bekerja. Yang selanjutnya yaitu stabilitas politik yang tidak stabil. Ini sangat menentukan perekonomian, karena pemerintah yang memegang kekuasaan di Indonesia atau di suatu negara tentu yang akan mengatur berbagai perekonomiannya. Tentu jika pemerintahnya bermasalah, bagaimana bisa menstabilkan keadaan ekonomi? Jika keadaan ekonomi tidak stabil, tentu perekonomian akan semakin menurun dan menyebabkan banyaknya pengangguran. Yang terakhir yaitu perilaku proteksi negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang. Baik, selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Setelah kita mengetahui sebab dari pengangguran, tentu kita juga harus mengetahui akibatnya atau dampak dari pengangguran itu sendiri. Dampak dari pengangguran diantaranya yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Di sini sudah jelas yaitu jika terjadi semakin banyaknya pengangguran, maka aktivitas perekonomian semakin menurun karena pendapatan masyarakat akan berkurang, dan dengan berkurangnya pendapatan masyarakat, maka daya beli pun akan menurun. Jadi aktivitas perekonomian pun akan menurun. Yang kedua yaitu menurunkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan per kita. Ini hampir sama dengan penjelasan yang tadi. Jika karena semakin banyaknya pengangguran, maka aktivitas perekonomian akan menurun dan pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi memperlambat dan pendapatan per kapita pun pasti akan sangat-sangat menurun. Selanjutnya yaitu meningkatkan biaya sosial. Ini menjelaskan bahwa dengan pengangguran meningkat, sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan. Jadi kebiayaan biaya sosial atau jadi mau tidak mau pemerintah harus turun tangan untuk menutupi bagaimana untuk menyeimbangkan perekonomian. Jadi semakin banyaknya pengangguran, maka semakin turunnya pendapatan per kapita dan aktivitas perekonomian. Dan ini maka meningkatkan biaya sosial seperti bantuan-bantuan dari pemerintah. Yang keempat yaitu menurunkan tingkat keterampilan. Dengan banyaknya pengangguran pasti akan menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk mencari pekerjaan yang semakin lama semakin sulit persaingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Agustin, BP 210-72047. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok 6, yaitu tentang cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran terbagi atas 4 cara. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran struktural. Cara-caranya yaitu 1. Memindahkan para penganggur ke tempat yang lebih membutuhkan. Yang kedua, membuka pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya. Yang keempat, meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja. Dan yang kelima, menyadarkan masyarakat akan pentingnya teknologi modern. Cara yang kedua yaitu cara mengatasi pengangguran friksional. Caranya yaitu dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pencari kerja. Cara yang ketiga yaitu cara mengatasi pengangguran konjungtural atau siklikal. Cara-caranya yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka proyek-proyek pemerintah.
Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Dan yang ketiga, menciptakan teknik-teknik pemasaran yang menarik. Yang terakhir yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Cara-caranya yang pertama, memberi pelatihan yang lain. Dan yang kedua, segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.